Dan Kak Kai di mana? Ini semua salahmu, Putri. Salahku? Apa salahku, Bu? Aku gak paham yang Ibu bicarakan. Andai kau tidak bertemu dengan anak saya, ini semua tidak akan terjadi. Terjadi apa, Bu? Aku tidak mengerti. Putri. Pelayan. Berani sekali engkau mendorong anak saya. Bagaimana keadaan putri saya? Untung saja Anda cepat-cepat memanggil saya, karena jika saya terlambat, dia bisa kehilangan ingatannya. Lihat saja nanti malam aku akan membunuh anakmu itu. Tidak, jangan bunuh anakku. Maafkan aku telah mendorong anakmu. Aku terbawa emosi. Tolong, jangan bunuh anakku, Raja. Ini hukuman karena kau sudah mendorong anakku. Kai, ada orang nangis ya? Kayaknya sih dari pintu ini. Ibu kenapa di sini, Bu? Putri, tolong selamatkan putraku. Ayahmu membunuh putraku. Aku tidak mau kehilangan dia. Apa? Ayah? Iya, Putri. Saya mohon sama kamu, tolong bawa pergi jauh anakku dari Raja. Baiklah, Bu. Saya akan melindungi Kak Kai. Saya gak akan biarkan ayah saya membunuhnya. Aku harus cepat sebelum ayahku ke sana. A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6.5 hours later, 1 eternity later, 2,000 years later. Kakak harus cepat pergi dari rumah ini. Ayahku membunuhmu, Kak. Enggak, pasti kamu sekongkol kan sama ayahmu. Waktuku gak banyak, Kak. Ayo. Apa-apaan ini? Mau sampai kapan kau nyeret aku? Maaf. Kok pipi kakak merah? Kakak gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok. Hujan, ayo pergi. Kita sementara di sini dulu. Aduh, dingin. Kau kenapa? Aku kedinginan. Kau tidur nyender aku aja biar gak dingin. Hahaha, pasti sekarang dia udah hangus. Hei prajurit, masuk lihat apakah dia udah hangus apa belum. Tapi itu apinya masih nyala, Raja. Iya Raja. Kok di sini nggak ada siapa-siapa? Maaf Raja, di dalam nggak ada siapa-siapa. Apa nggak mungkin? Putri, bangun, ini udah pagi. Udah pagi ya? Aduh, perutku lapar sekali. Kau lapar ya?
Ayo cari makan. Ayo. Gimana semua ini terjadi? Hah? Aku nggak tahu Raja. Aku pas bangun tidur Putri udah gak ada. Kenapa kita kembali ke istana? Kau harus kembali. Tapi kenapa, Kak? Kau harus kembali ke sini. Aku minta tolong sama kamu. Tolong rawat ibuku dengan baik ya. Jangan biarkan ibuku kesakitan sedikit pun. Aku minta tolong sekali sama kamu. Nanti aku akan kembali lagi kok. Ya udah, Kak, gak apa-apa. Lagi pula, aku sudah menganggap ibu kakak sebagai ibuku sendiri kok, Kak. Ya, Kak, hati-hati ya. Aku akan menunggu kakak kembali. Wah, hebat-hebat. Laras, kau. Kau disuruh makan tuh sama ibu. Iya, kau duluan aja. Iya ya. Ibu, gimana sekarang kabar ibu? Kayak kangen, Bu. Kak Kai, kapan kakak akan kembali ke sini, Kak? Aku sangat rindu dengan kakak. Ayo ibu dimakan, itu keburu dingin. Ibu, teringat putra ibu. Udah ya bu, ibu tenang dulu. Pasti kakak akan segera kesini kok bu. Ibu makan ya, nanti kakak sedih loh kalau ibu kamu makan. Yang kau katakan benar putri. Kakak segeralah kesini kak. Ibu kakak sangat merindukanmu. Kau hati-hati ya. Iya, Ibu. Nanti kalau tugas kamu udah selesai, jangan lupa undang ibu ke sana ya. Tuh, dengar. Iya, Ibu. Aku akan mengundang kalian ke istana itu. Ya udah, Bu. Aku pergi dulu ya. Iya, Nak. Kenapa ayah manggilku ya? Ayah dan ibu sudah memutuskan kalau engkau akan segera dijodohkan. Dijodohkan? Enggak ayah, aku gak mau dijodohkan. Aku belum siap. Nah, kamu harusnya menikah di usia sekarang. Enggak, aku gak mau dijodohkan. Udah, istriku lihat saja, pasti nanti lama-kelamaan anak kita bakal nerima kok. Ibu, aku kembali, Bu. Ayah ibu jahat. Siapa perempuan itu? Aduh,
Ih, siapa sih yang naruh kuda di sini? Enak saja nyalain kudaku. Yang salah itu kau, makanya lari tuh buka mata, jangan tutup mata. Bentar, perempuan ini agak mirip dengan Putri. Kenapa laki-laki ini mirip dengan kakak ya? Namamu siapa? Namaku Putri Naraya Restika Aurora. Kalau kamu siapa? Dugaanku benar kalau kau Putri. Tapi aku gak boleh beritahu kalau aku Kai. Nanti rencanaku bisa gagal. Namaku Bima. Ternyata dia bukan Kak Kai. Aku terlalu berharap kalau Kak Kai sekarang ada di depanku. Udah ya Putri, aku duluan dulu. Iya ya. Jadi kau mau ngelamar kerja di sini? Iya. Baiklah, mulai sekarang kau bisa mulai kerja di sini. Iya Dajjal. Raja maksudku. Prajurit, tolong kamu panggilin Putri agar dia segera ke sini. Entah kemana. Ini semua pelayan pada hilang, tolong panggilin ya. Siap Raja. Aku hanya mencintaimu Kak Kai. Aku gak bisa nikahin laki-laki yang gak aku kenal. Apa? Putri mencintaiku. Putri dipanggil Raja untuk segera ke sana. Iya, kau duluan aja. Baiklah Putri. Nah ini Putri saya lihat, betapa cantiknya dia. Wah, cantik sekali dia. Ya, dia memang cantik. Ayo nak duduk di sebelah anak saya. Putri, ayo nak duduk. Putri sopan sedikit napas sama orang tua. Iya ya. Maafin Putri saya ya. Iya, nggak apa-apa kok Raja. Menggoda banget nih perempuan. Ada yang gak beres ini. Ih, ngapain sih dia deket-deket sama aku? Ih, najis. Jadi gimana Raja untuk pernikahan anak kita? Kalau saya sih diusahakan secepatnya sih. Tapi sebelum itu mereka harus saling mengenal dulu biar dua-duanya cocok. Jadi saya akan beri waktu mereka untuk ngobrol sebentar di luar istana. Saya setuju. Putri, ayo nak silahkan kalian pergi jalan-jalan bersama biar kalian saling mengenal. Ayah ini kenapa sih? Aku suka tempat ini. Tempat ini kan. Ih, apa-apaan sih pegang-pegang? Putri, hari ini engkau sangat cantik dan menggoda. Woi, berani sekali kau menampar aku. Kak Kai? Berani sekali kau ngomong gitu sama dia. Laki-laki gila, stres. Maaf. Sekarang lo pergi atau mati. Iya, pergi. Kak, aku takut sama laki-laki itu. Udah, dia udah pergi kok. Adalah hal suatu yang indah. Engkau berbeda dengan sosok yang ku kenal dulu. Apa? Lo suka ya sama aku? Kok kakak tahu? Sebenarnya aku nyambar jadi Bima. Jadi si Bima itu kakak? Iya kak, emang dari dulu aku tuh suka sama kakak. Aku juga sudah menempati janjiku kepadamu kak. Aku sudah merawat ibumu seperti ibu kandungku sendiri. Setiap hari dia menyebut namamu terus. Aku bingung mau jawab apa. Terus aku jawab, pasti dia akan kembali kok ibu. Aku jawab begitu karena aku gak tahu pasti kalau kakak akan kembali lagi. Kau perempuan yang sangat baik.
Apa? Makasih ya udah ngerawat ibuku dengan ikhlas. Aku gak tahu hadiah apa yang harus kuberikan sama perempuan sehebat kayak kau. Iya, sama-sama kak. Aku gak perlu hadiah kok. Yang penting kakak kembali lagi ke sini. Aku sudah seneng. Makasih juga kau udah ungkapin isi hati lo. Tapi kenapa kak? Tapi Ih, jawab itu mulu sih kakak. Tahu males. Tapi aku juga suka sama lo Putri. Serius? Iya. Ini aku gak mimpi kan? Ya sayangnya ini mimpi. Ih, apaan sih kak Kai? Tapi kalau kemarin kamu lucu. Enggak ya, gue gak lucu. Aku mau ngomong sesuatu tentang ayahmu. Tentang ayahku? Iya, ayahmu. Dia telah membunuh ayahku. Apa? Ini semua gak mungkin. Pada saat itu aku masih usia 2 hari. Ayahmu membunuh ayahku karena dia terobsesi sama ibuku. Dia menginginkan ibuku. Untungnya ibuku cepat-cepat pergi dari istana itu. Enggak, ayahku gak mungkin melakukan itu. Apanya yang gak mungkin? Bayangkan saja Putri, aku belum sempat manggilnya dengan sebutan ayah. Ayahmu membunuhnya tanpa alasan yang gak logis. Kak, maafin ayahku ya. Ayahku udah melakukan dosa besar. Tapi tolong, jangan bunuh ayahku, Kak. Permasalahan ini gak bisa dibalas dengan permintaan maaf kematian. Harus dibalas dengan kematian. Karena itu sumpahku. Baiklah, lakukan saja sumpahmu. Ayahku sudah melakukan dosa besar sama keluargamu. Dari mana saja engkau? Ayahmu, dia telah membunuh ayahku. Hei dasar anak aneh. Kau berani sekali kau kembali ke istana ini. Aku kembali ke sini karena aku mau melakukan sumpahku, Raja. Apa maksudmu? Bicaralah yang sopan sama raja. Kau tidak tahu yang sebenarnya, Ratu. Suami yang sangat kau cintai itu, dia telah membunuh suamiku. Apa-apaan ini suamiku? Ini gak bener kan? Ya semua ini benar, akulah yang membunuh ayahmu sekaligus Raja Cakrawala Biru. Karena dulu aku sangat mencintai Ratu Kayla. Ayah, bangun ayah. Ayah jangan tinggalin Putri. Ayah, bangun. Ayah bangun ya. Ayah. Ayah, aku sudah melakukan sumpahku, Ayah. Semoga Ayah di sana sudah tenang. Ibu Ratu, tolong maafin suami saya. Ibu Ratu, suami saya dia sangat jahat sama keluarga Ratu. Saya sekarang sudah gak pantas tinggal di sini, Ibu Ratu. Sebaiknya saya pergi dari sini karena ini bukan rumah kami. Jangan bicara gitu, Ratu. Ini juga rumahmu juga. Lagi pula, kamu kan gak tahu apa-apa. Jadi, kau dan anakmu tidak bersalah. Tidak, Ibu Ratu. Saya sudah jahat sama Ibu Ratu. Tidak, Ratu. Aku mohon jangan pergi. Karena sebentar lagi kita akan menjadi besan. Apa besan?
Iya Ratu, anak kita berdua, mereka saling mencintai. Kalau Ratu gak ngerestuin kita berdua, kita gak akan menikah kok Ratu. Tidak nak, jangan ngomong begitu. Saya merestui pernikahan kalian berdua kok. Karena saya tahu Kai itu orangnya baik. Beneran Bu? Ibu merestui hubungan kami? Iya anakku, tapi saya punya satu syarat buat kalian berdua. Tolong sekali kalau kalian menikah nunggu 1 bulan lagi ya. Karena kan ayahnya Putri baru saja meninggal. Menikah saat mendekati kematian ayahnya itu bakal menjadi pertanda buruk